Makanya ketika HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, JI dilarang, JAD dilarang, yang dilarang yang dibubarkan organisasinya. Bukan ideologinya, sehingga mereka masih bebas mengglorifikasi tegakkan khilafah. Ya kan? Allah. Nah, jadi ini semua sebenarnya adalah proxy war, proxy ideologi sebagai wujud atau cermin dari neokolonialisme. Ya, beruntungnya teman-teman, kita ini sudah pasca reformasi itu undang TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66 tidak dicabut. Itu yang melarang penyebarluasan propaganda ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu nggak dicabut, justru dikuatkan dengan TAP MPRS nomor TAP MPRS 25 Romawi dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Jadi kalau ada di media sosial atau di dunia maya ada isu-isu kebangkitan PKI komunis, yakinlah teman-teman itu semua hoax. Hoax. Ketika kita telusuri, mereka sendiri yang membuat bendera, mereka sendiri yang teriak PKI komunis, mereka sendiri yang bakar. Iya, begitu kita dalami lagi, kita tangkap ya, ternyata dari kelompok radikalisme kanan dan radikalisme lainnya. Nah, kalau dalam perspektif intelijen atau perspektif ketahanan nasional kan ada 3 jenis ekstremisme atau radikalisme. Yaitu radikalisme kanan yang mengatasnamakan agama, khilafahisme, wahabisme, daulaisme, ya, radikalisme kiri, komunisme, marxisme, dan leninisme yang sudah ada larangannya, dan radikalisme lainnya, liberalisme, kapitalisme, sekularisme yang memunculkan kesenjangan sosial, oligarki, dan lain sebagainya ini. Nah, ini yang jadi masalah ini radikalisme kanan dan lainnya ini. Ya, ini semua proksi. Dan belum ada regulasi yang melarangnya. Makanya ketika HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, JI dilarang, JAD dilarang. Yang dilarang yang dibubarkan organisasinya. Bukan ideologinya, sehingga mereka masih bebas mengglorifikasi tegakkan khilafah. Ya kan? Tegakkan syariah, ganti sistem. Ya nggak bisa ngapa-ngapain kita. Tuh. Nah, ini semua adalah bagian dari khilafah Britania. Tahu nggak nih khilafah Britania? HTI pusatnya di mana? Inggris. Ikhwanul Muslimin dulu pusatnya di Mesir. Begitu berhasil menumbangkan Presiden Hosni Mubarak, ya. Kemudian naik Nursi beberapa tahun dijatuhkan, kemudian pindah ke induk sembangnya di Inggris. Teroris separatis KKB, kantor pusatnya di mana? Inggris. Ya, panglimanya, pimpinannya Benny Wenda menjadi warga negara Inggris. Ahmadiyah, kantor pusatnya di mana? Inggris. Apalagi? Syiah. Syiah yang radikal, yang anti sahabat, yang ekstrim itu. Maka disebut Syiah London karena kantor pusatnya di Inggris. Banyak lagi aliran-aliran aneh-aneh itu ya. Bahkan di sana ada camp. Ya. Camp ini menampung kombatan-kombatan atau teroris-teroris dari negara-negara Muslim yang sedang konflik. Afghanistan, Syria, Libya, Irak, dan lain sebagainya. Dengan alasan mereka stateless. Untuk menghormati HAM, maka mereka tampung. Pertanyaannya, yang ditampung kok terorismenya, bukan korban terorismenya. Kalau Tukul ngomong mikir. Kok Tukul itu lontong ya, tak lontong itu kan, mikir. Ini maksudnya ini. Jadi kita merdeka dari kolonialisme, tapi belum dari new colonialism, neokolonialisme. Ini yang dikatakan oleh leluhur kita, khususnya Bung Karno, ya. Zaman saya melawan penjajah, zaman Anda melawan
bangsamu sendiri. Kalau santri di 1945, di masa pergerakan, masa perjuangan, masa kemerdekaan, ya, dengan resolusi jihadnya, mengusir Inggris dan sekutu yang ditumpangi oleh Belanda. Betul? Sukses nggak? Sukses. Nah sekarang santri cyber security harus dengan resolusi jihadnya juga, jihad IT, jihad Pancasila, mengusir proksi-proksi dari Inggris dan sekutunya. Nah tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, jelas saja ngomong Inggris, karena kantor pusatnya di Inggris, kok silahkan di googling kalau nggak percaya. Iya kan? Memang orang Indonesia harus dijadikan musuh bersama. Iya, kalau enggak perang dewi-dewi karena pinter-pinter orang Indonesia itu. Loh, betul. Bangsa kita ini teman-teman ya, adalah, nggak usah kita berangkat sejarah sekilas saja. Silahkan Anda pelajari, silahkan Anda buka sejarah, mau pakai literatur yang mana, bahwa yang namanya Nusantara atau Jawa Dwipa itu pernah menguasai peradaban sebelum Masehi. Betul. Awal Masehi di abad 1, abad 2, abad 3 itu bangsa kita itu sudah bisa membuat kapal yang mengangkut 700 ekor kuda. Bangsa lain belum ada. Bangsa barat itu masih kanibalan di gua-gua itu. Si Viking segala macam kan. Ya. Kita itu sudah gaya gitu. Abad Masehi pertengahan ada Sriwijaya, ada Singosari, ada Majapahit. Menguasai universitas pertama kami di dunia, Majapahit. Coba. Dan secara sunatullahnya, atau bahasa sekarangnya secara teori sosial, sejarah pasti berulang nggak? Karena hidup ini kan circle, betul nggak? Sejarah pasti berulang. Yakinlah di tangan kalian semua, bangsa kita akan menguasai peradaban dunia. Nah, ini tugas kalian ya. Kalau kita secara peralatan IT mungkin kita ketertinggalan tentang tinggal nanti teori metode yang sudah dilatihkan dikembangkan terus. Kami dari BNPT, dari BSSN, dari Kominfo dan dari kementerian lembaga terkait akan memfasilitasi ini ya. Akan memfasilitasi terus ya. Tetapi saya minta waktu saya di Densus saya membawai monitoring center. Sekarang di BNPT kami juga punya CCT. Ya, CCT itu apa namanya? Cyber Contra Terrorism. Mereka hebat-hebat kayak kalian lah. Bahkan tapi ada satu ya yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok di luar Indonesia. Kita harus mampu menguasai meta IT. Meta IT itu apa? Spiritual tadi. Caranya gimana? Mudah sekali. Ya, mudah sekali. Kalau kalian di depan laptop atau di depan apapun atau bermain itu. Coba kalian setiap kali memiliki permasalahan, setiap kali memiliki problem atau apapun ya terkait itu. Sedekah. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat ini maksudnya ya sholat bisa sholat atau bisa komunikasi sama Tuhan, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali. Ya kalau punya duit sedekah, masukkan kantong kiri. Kalau nanti udah numpuk baru disedekahkan kepada yang berhak menerima. Dan itu yang dilakukan oleh Densus maupun anak-anak kami di CCT. Coba kalian googling ya, saya kan Densus cabang BNPT. Jadi institusi penegak hukum di bidang tindak pidana terorisme terbaik di dunia adalah Densus 88 anti teror. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena mereka memiliki 5 nilai dasar. Ini nilai dasarnya dan orang Densus semua hafal. 1, niat ikhlas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Yang kedua, berbakti dan mengabdi kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Yang ketiga, disiplin, optimis, kreatif dan inovatif, serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, persatuan dan kesatuan, serta profesionalisme dan hak asasi manusia. Yang keempat, rendah hati dan tidak sombong.
respect, dan memberi solusi serta peduli sesama. Baru kami tutup dengan taat dan patuh pada pemimpin dan hukum. Nah ini ada hukumnya. Karena kalau nggak ada hukumnya nanti ya kayak itu, Irjen itu. Ya kan? Taat kepada pimpinannya, lupa kalau ada hukum. Tapi itu bukan Densus gitu loh. Nah 5 nilai dasar tadi sekarang kami bawa ke Direktorat Pencegahan. Ya makanya alhamdulillah atas ridho Allah, atas syafaat dari para aulia-aulia Allah ya. Makanya tadi MC ya. Syafaat itu nggak usah ditunggu nanti kesuwen. Syafaat itu dari sekarang. Ingin tahu dalilnya ya. Al-Maidah 56. 56 bukan 51. Kalau 51 jadi Ahok nanti. Wa ma yatalallaha wa rasulahu walladzina amanu. Kan begitu ya. Barang siapa minta syafaat, minta tolong pada Allah dan Rasulullah dan hamba beriman. Para wali-wali Allah. Fa inna hizballahumul ghalibun. Maka mereka itu menjadi hamba-hambaku yang pasti menang. Tuh. Jadi syafaat jangan ditunggu nanti kesuwen. Mulai dari sekarang ya. Banyak kadang-kadang kebawa udah Rasulullah yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir kesuwen. Sekarang harus kita minta. Karena Al-Maidah 56 jelas-jelas mengatakan yang pasti menang mereka yang minta syafaat, minta tolong Allah dan Rasulnya. Dan hamba beriman. 3 ini kumulatif sistem. Jangan langsung ke Allah tanpa sholawat. Tenggeng nanti. Betul. Sudah dengan nama Allah sholawat anti tawasul, nggak nyampe jadi radikal. Ya orang radikal itu anti tawasul, betul. Ada sahabat saya yang alumni Madinah itu, ketemu saya, 4 kali tawasul baru bisa ngadep saya. Ngadep ke propos dulu ke penjagaan di TNCC Polri, masuk ke gedung TNCC, ketemu propos lagi, kemudian ke lantai 5 dulu, lantai 5 kami di Densus, ya harus dengan ajudan saya bisa masuk 3 kali. Kemudian mau ketemu saya harus ke aspri saya baru bisa masuk. Saya bilang, terus mereka bilang, Nur Wahid, kenapa susah banget ya mau ketemu kamu? Nah, saya bilang, antum yang sudah hafid Quran aja mau ketemu Nur Wahid, sahabatmu harus tawasul 4 kali. Bagaimana antum anti tawasul untuk ketemu Tuhan? Itu udah. Ya Wahabisme tadi. Akhirnya alhamdulillah hanya dengan tanpa dalil kan itu ya. Sebulan kemudian saya ditelepon. Berwahid, antum di mana? Oh ada di sini. Pas kerja enggak. Dampingi saya. Kenapa? Aku diundang ceramah di Maulid Nabi. Ya, alhamdulillah. Berarti udah nggak anti tawasul lagi. Kena spleteran tadi. Nah seperti ini narasi-narasi seperti ini. Kenapa? Kelompok radikal terorisme itu ciri dan indikasinya pertama mereka anti Pancasila dan pro ideologi transnasional, khususnya ideologi khilafah. Kalau yang teroris separatis ini tugas kalian juga karena mereka juga proksi ya. Mereka berarti anti Pancasila dan pro atau simpatisan OPM atau KKB. Yang kedua mereka takfiri dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda. Ya, termasuk mengkafirkan negara ini dengan mensalah tafsiri Al-Maidah 44. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Itu disalah tafsiri. Termasuk yang ketiga mereka eksklusif karena berangkat dari doktrin al-wala wal baro. Tahu al-wala wal baro ya? Tahulah santri semua. Al-wala itu artinya mereka monoloyalitas terhadap amir atau kelompoknya dan melepaskan diri dari kelompok lain. Orang lain salah. Nah, ini biasanya ya kulu bid'atin dolalah wa kulu dolatin finnar. Bukan salah hadisnya tapi salah mentafsiri makna bid'ah. Nah, kemudian mereka juga intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan. Oke. Kemudian mereka anti terhadap pemerintahan yang sah. Anti di sini maknanya bukan berarti kritis dan bukan berarti oposisi. Di era demokrasi oposisi boleh kan? Oposisi yang konstruktif. Yang membangun, yang menjadi check and balancing. Kritis kita semuanya wajib kritis. Sebagai bagian dari amalan amar ma'ruf, nahi munkar. Tapi kritisnya juga watawasau bil haq. Tapi watawasau bis sabr dengan islami, dengan argumentatif, dengan cara-cara yang sopan dan etika yang baik. Nah anti di sini apa?
Anti di sini maknanya adalah sikap membangun kebencian dan permusuhan, serta membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah maupun pemimpinnya yang sah dengan sebaran hoax, hate speech, provokatif, adu domba, nyinyir, fitnah, dan lain sebagainya. Kenapa? Ini gerakan politik, teman-teman. Terorisme itu bukan tujuan. Terorisme itu hanya salah satu propaganda, cara, metode untuk mencapai tujuan. Mereka juga pakai cara dakwah juga, pakai cara tamkin atau apa? Tamkin itu apa? Mengambil pengaruh atau infiltrasi lah ya. Mereka juga takiyah dengan melalui demokrasi. Ya. Mereka ini tujuannya adalah gerakan politik kekuasaan yang ingin mengambil alih kekuasaan dan ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi agama atau khilafah menurut versi mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama. Hati-hati doktrinnya ya, ini potensi pada setiap individu manusia itu virus ini. Ya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama, khususnya yang mengatasnamakan Islam. Yakinlah teman-teman, adalah fitnah bagi Islam. Ya, fitnah bagi Islam. Karena benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil, yang akhlakul, yang wajib kubulatan minal iman. Meskipun bukan hadis, tapi saya yakin itu adalah substansi daripada agama atau Islam itu sendiri. Mereka memecah belah umat beragama dan memunculkan fobia terhadap agama atau Islamofobia. Nah, mereka kekuatannya sampai sekarang ya yang masuk dalam kategori indeks potensi radikalisme ada 12,2% dari 274 juta penduduk. Berapa kira-kira? 33 juta dengan ciri dan indikasi tadi. Kalau terorismenya teman-teman itu hanya sekitar 13 sampai 15 ribu yang sudah masuk dalam DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, JI, JAD dan lain sebagainya ini. Tapi yang ini, yang OTG belum. Dan tidak bisa diapa-apain. Maka apa yang kita lakukan adalah kesiapsiagaan nasional dengan memberikan vaksinasi ideologis kepada umat moderat, masyarakat awam. Yang kedua, ini kalian nanti bertugas nih. Kontraradikalisasi yang berisi kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra propaganda terutama melalui dunia maya. Saya itu pengen teman-teman itu kalau sudah punya kemampuan hacker sebagai hacker itu nge-hack mereka. Walaupun muncul lagi, hack lagi, muncul lagi, enggak apa-apa. Karena memang itu yang bisa dilakukan. Kita nggak bisa menangkap, nggak bisa proses hukum. Itu yang membedakan kita dengan Malaysia, dengan Singapura. Maka kalau ada yang bisa memberikan informasi, pernahkah di Malaysia atau Singapura pernah terjadi aksi terorisme? Pernah? Kenapa? Karena mereka memiliki ISA, Internal Security Act. Undang-undang seperti undang-undang anti subversifnya kita dulu yang sudah dicabut. Makanya ada oknum, ya, ada seorang oknum penceramah atau ustadz yang sangat terkenal yang ditolak masuk ke Singapura, betul? Siapa itu? UAS, ya. Harusnya yang bersangkutan bersyukur. Harusnya bersyukur ditolak itu. Kenapa? Karena kalau yang bersangkutan sempat masuk, kemudian berceramah dan terbukti intoleran dan segregatif dalam ceramahnya, langsung ditangkap 2 tahun tanpa proses hukum. Karena undang-undang ISA. Kita dulu ada undang-undang anti subversif yang sudah dicabut. Ya, jadi mereka kelompok-kelompok atau namanya negara-negara tetangga kita itu punya regulasi yang bisa untuk melakukan preemptive justice. Artinya melakukan tindakan hukum untuk mencegah terhadap mereka yang sudah terpapar paham radikal tadi. Sementara kita baru punya yang namanya undang-undang yang bisa dilakukan untuk preventive justice, belum preemptive justice. Artinya apa? Artinya kita menangkap, ya, kemudian menindak, memproses hukum sebelum melakukan aksi teror terhadap jaringan teror. Yang OTG, yang 12,2% dari penduduk Indonesia belum bisa diapa-apain. Tugas kalian semuanya nanti.
untuk melakukan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi di dunia maya. Mereka selalu memanipulasi dan mendistorsi. Mendistorsinya begini. Saudara-saudara kita yang masyarakat awam itu kan sering ditanya, milih mana? Ideologi Islam atau ideologi Pancasila? Kira-kira orang awam milih mana? Ideologi Islam atau ideologi Pancasila? Angkat tangan yang mengatakan ideologi Islam. Yang milih ideologi Islam angkat tangan. Yang milih ideologi Pancasila angkat tangan. Nah, itu yang namanya, tapi kalau yang ini santri udah kuat, udah kebal gitu loh. Kalau orang awam pasti milih ideologi Islam. Pertanyaannya, Islam itu ideologi atau agama? Ketika Islam dijadikan ideologi atau diideologisasi, itu yang namanya distorsi agama. Makanya dikatakan oleh para ulama yang tergabung dalam konferensi internasional di Kairo dan di CES-nya, bahwa radikalisme atau ekstremisme Islam adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Dengan cara mengideologisasi Islam. Islam sebagai agama yang sempurna, bersumber dari wahyu ilahi, sumber inspirasi untuk rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang bagi semesta, terdistorsi, terdowngrade menjadi ideologi. Sehingga tidak lagi rahmatan lil alamin, menjadi rahmatan lil partai, lil kelompok itu. Betul? Politik Islam boleh nggak? Wajib. Berjuang untuk kemajuan Islam, wajib, betul? Tapi kalau Islam politik, radikal, bagus nggak? Berpikir radikal bagus nggak? Bagus, berpikir mendasar, redik, mengakar, fundamental, mendasar. Tapi jangan menjadi isme. Islam mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi kalau menjadi Islamisme, tadi distorsi Islam. Mengideologisasi Islam sehingga mempolitisasi Islam. Politik Islam wajib. Islam politik haram. Kenapa? Akan mempolitisasi Islam untuk kepentingan kekuasaan. Itu yang nggak boleh. Radikal, bagus. Out of the box. Tapi radikalisme haram. Ekstrim boleh. Olahraga ekstrim aku suka. Ya, kadang-kadang minum es krim juga. Ya. Itu ekstrim ya. Ya. Sampai di sini paham ya teman-teman. Nah, maka terakhir bahwa tugas kita, tugas teman-teman sebagai mujahid cyber NKRI adalah satu, menjadi baser-baser perdamaian, baser rahmatan lil alamin, baser persatuan, baser NKRI Pancasila harga mati, baser hubul watan minal iman. Kemudian menjadi baser-baser untuk melakukan perlawanan terhadap segala sebaran hoax, ujaran kebencian, segregasi, fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Dulu kan ada jangan suriahkan Indonesia kan, itu juga santri semua Gus, santri semua. Jadi dari dulu waktu saya di BNPT, sekarang di dulu di Densus, sekarang di BNPT, saya santri yang saya kedepankan, makanya ada santri bela negara itu dipakai sama bela negaranya apa itu namanya Kementerian Pertahanan ya, nggak apa-apa, yang penting orang Indonesia gitu aja. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, saya minta kalian itu kan masih muda, masih seneng cari tantangan, betul ya? Masih seneng cari hal-hal yang baru, ya. Ada yang ingin cari pacar, ada yang sudah cari mantan, ya kan macam-macam ya. Nah ini yang biasanya jadi sasaran mereka. Self control emosional kalian masih tumbuh dan berkembang. Wawasan pengetahuan, wawasan keagamaan, wawasan kebangsaannya masih tumbuh dan berkembang. Ya. Yang harus kalian waspadai bahwa ini adalah virus. Virus radikalisme, ini virus ideologi. Ini bisa menimpa siapa saja. Tidak melihat suku, ras, agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Betul. Seorang jenderal, seorang doktor, mohon maaf, seorang profesor. Kalau sudah terpapar virus ini goblok mendadak, saya jamin. Betul.
Contoh, Dr. Azhari, kurang hebat apa? Pelaku bom Bali. Osama bin Laden, Amir, Al-Qaeda, orangnya jenius. Kaya raya karena putra konglomerat Arab Saudi bin Laden. Betul? Aman Abdurrahman, lulusan Libya, atau Abu Sulaiman, pimpinan JAD, sekarang dalam tahanan. Itu hafid Quran 30 juz, Pak. 30 juz, juz 30. Artinya kan cerdas sekali. Kenapa? Virus ini kalau sudah mengena kepada seseorang dan orang tersebut tidak imun, tidak kebal, goblok mendadak. Kenapa? Ini bisa merusak masa depan. Merusak akhlak, merusak apa namanya? Toleransi, merusak agama. Sebagai contoh, ya, mereka sering mendoktrin gini, teman-teman. Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir, sama atau beda? Yang sama angkat tangan. Ragu dah. Ragu dah. Yang beda angkat tangan. Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir, sama atau beda? Yang beda angkat tangan. Gak apa-apa. Nah, ada juga. Sekarang kalau saya tanya, tak kasih vaksinnya. Yang menciptakan orang beriman, yang menciptakan orang kafir, yang menciptakan iblis, yang menciptakan manusia, sama atau beda Tuhannya? Nah, berarti yang menganggap Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir beda, berarti syirik gak sadar, betul? Lah, ya kan? Ya seperti itu yang dia tanamkan. Udahlah percaya, aku bagian dari mereka kok dulu. Saya terpapar itu pangkat kapten, Kapolsek Banjarsari Solo. Sambil nyantri informal. Di Al-Mumin Gruki. Sertifikat P4 saya 2. Dan saya instruktur terbaik Chandra di Muka dulunya. Nah, kena juga. Kenapa? Mereka kelompok ini selalu membenturkan, mendikotomi antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan nasionalisme. Iya, bagus mana? Pancasila atau milih mana? Pancasila atau Al-Quran? Ini kan bukan pertanyaan yang apple to apple, tapi anak-anak muda kita, terutama di dunia maya, langsung melabeli, oh itu Syiah, oh itu liberal, kan gitu. Ayo kembali ke akidah, ayo kembali ke tauhid, takbir, kan gitu. Tapi ditanya Tuhanmu sama Tuhannya orang kafir sama atau beda? Berarti syirik gak sadar lah. Mereka itu membawa ke arah kesyirikan, gak sadar. Terus misalnya ini untuk narasi kalian nantinya di dunia maya nih. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul, barang siapa tidak menerapkan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Betul ya? Nah, ditanya. Hukum Allah itu hukum yang melarang segala kemaksiatan. Betul? Barang siapa, termasuk negara yang tidak menerapkan syariat Allah, hukum Allah pasti banyak kemaksiatannya. Contoh di Indonesia, banyak nggak korupsi? Banyak nggak? Banyak nggak narkoba? Banyak homer? Pelacuran? Karena Indonesia belum menerapkan hukum Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Maidah 44 berarti negara kita masih dianggap negara kafir. Betul? Nah. Betul nggak? Ya seperti itu. Mereka mendoktrinya kepada masyarakat seperti itu. Nah bagaimana nanti memvaksinnya? Mudah sekali. Apa itu hukum Allah? Apa itu syariat Allah? Ya, garis besarnya syariat Allah, hukum Allah itu ada hukum yang melarang semua bentuk kemaksiatan. Betul? Sekarang pertanyaannya. Di Indonesia, homer dilarang nggak? Dilarang. Pelacuran dilarang nggak? Dilarang. Korupsi dilarang nggak? Dilarang. Narkoba dilarang. Lah kalau udah dilarang, berarti negara kita sudah substansinya melarang semua kemaksiatan. Berarti sebenarnya sudah berdasarkan syariat Allah. Atau mungkin ditambahi untuk mendoktrin mereka. Zaman Nabi, ya kan gitu ya. Sudah berdasarkan hukum Allah, oh sudah kan begitu ya. Pertanyaannya Ustaz, zaman Nabi ada nggak pelacuran? Ada. Pencurian? Ada. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan kalau Fatimah yang mencuri, saya sendiri yang memotong tangannya. Artinya apa? Beliau meyakini atau beliau ingin mendeklarasikan bahwa saking banyaknya pencurian saat itu sehingga beliau sampai tegas mengatakan begitu. Homer banyak, ya kan?
Ayo, apakah zaman Nabi juga sebagai negara kafir? Apalagi ditambahkan, apakah zaman Nabi menggunakan syariat Islam atau menggunakan berdasar Al-Quran atau piagam Madinah? Nah udah bingung. Ya karena memang mereka itu sebenarnya OTG. Tahu nggak OTG? OTG itu kalau di dalam konteks Al-Quran itu ala innahum humul mufsiduna walakila yashmurun. Surat 2 ayat 12. Jangan digabung loh ya. Kalau digabung jadi berapa itu? 212. Al-Baqarah ayat 12. Ingatlah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi tetapi tidak menyadari, maka OTG. Itu terus terang aja. Loh betul nggak coba dibuka? Betul nggak sih?